Ya makannya nanti kalau udah kerja. Pak Sopyan, Bapak ngajak anak-anak ke sini untuk makan apa untuk kerja paksa, Pak? Saya ngajak mereka ke sini untuk belajar mandiri, biar nggak ketergantungan, ya. Biar nggak terus-terusan minta makanan gratis, ngerti, Bi? Tapi Pak... Kamu berani ngelawan omongan saya, kamu bakal punya masalah sama saya, ngerti kan? Insyaflah wahai manusia. Ya, maju terus. Bu, kasihan anak-anak. Dari semalam belum pada makan, Bu. Gak ada yang bisa saya masak untuk mereka makan. Saya juga bingung, Bi. Masalahnya saya sekarang nggak punya uang untuk beli bahan makanan. Ini kenapa ngumpul kayak gini? Hah? Pak, kasihan Pak, anak-anak pada kelaparan semuanya. Lapar semua ya? Iya. Oke, kalau gitu masuk mobil, kita makan di restoran sekarang. Bu, ayo Bu. Yang ngajak mama siapa? Mama di rumah aja, mobilnya nggak cukup. Bipa, masuk mobil. Ya udah kalau gitu Bipa aja yang ikut, biar saya tunggu di sini. Bipa dengar saya bilang apa tadi? Masuk mobil. Ya udah. Saya berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Ya. Saya bilang masuk. Masuk. Tutup gerbangnya, jangan sampai ada yang tahu. Bos. Ini mah namanya bukan restoran. Iya bukan, ini mah pabrik. Terus kita makannya di mana? Bukan makan di mana, tapi kalau kalian mau makan, kalian harus kerja, harus bikin panci dulu, oke? Oke gini, Bapak kasih tahu ya. Yang namanya orang makan, ya, makanan sebelum makanan itu jadi, itu kan harus dimasak. Nah, yang namanya masak itu butuh alat masak. Alat masak itu disebut panci. Jadi kalian harus bikin panci dulu baru bisa makan. Paham? Terus makannya kapan dong? Ya makannya nanti kalau udah kerja. Pak Sopyan, Bapak ngajak anak-anak ke sini untuk makan apa untuk kerja paksa, Pak? Saya ngajak mereka ke sini untuk belajar mandiri, biar nggak ketergantungan, ya. Biar nggak terus-terusan minta makanan gratis, ngerti, Bi? Tapi Pak... Kamu berani ngelawan omongan saya, kamu bakal punya masalah sama saya, ngerti kan? Tapi Pak Bos, anak-anak ini nggak mungkin bisa kerja, Bos. Iya, saya ngerti itu, saya tahu itu. Cuman di sini ada kamu, ya kan? Ya kan? Kamu di sini sebagai mandor, kamu ajarin mereka bikin panci, pasti mereka bisa. Ngerti nggak? Ngerti, Bos. Ya udah ajarin mereka. Insyaflah wahai manusia. Pokoknya harus rapi semuanya. Gimana, German? Bisa? Ya, bisa Pak. Pasti. Pak, Ya. mereka semua belum makan, Pak. Ya udah, kalau kita Bipa sekarang ke dapur, saya udah siapin beras, masak aja. Iya, Pak. Ibu, Selama di sini nggak ada boleh pegang handphone, ngerti? iya, Pak. Tiada terduga. Oke, kalian semua dengerin baik-baik ya. Kalau sampai ada yang nggak bisa, ada yang nggak sesuai seperti yang Om Kirman ajarin, saya nggak akan kasih makan kalian, ngerti? Asalnya menghadap Tuhan yang esa. Duh, HP Bipa kenapa nggak diangkat-angkat sih? Telepon Papa juga nggak diangkat-angkat. Mereka dibawa makan kemana sih sampai jam segini belum balik? Ayo pulang. Pak, anak-anak dan Bipa di mana?
Mereka semua nginep di pabrik. Mereka nginep di pabrik? Jadi mama nggak perlu repot-repot ngurusin mereka, jadi biar aku aja yang ngurusin mereka ya. Maksudnya, Pak? Maksudnya aku ngajarin mereka tuh arti hidup. Biar mandiri. Biar nggak ketergantungan. Jadi mereka tahu kalau mau makan itu harus kerja dulu. Pak, jadi anak-anak Papa pekerjakan di pabrik? Ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Mereka itu masih anak-anak di bawah umur, Pak. Dengan Papa mempekerjakan mereka di pabrik, Papa bisa kena undang-undang mengeksploitasi anak dan hukumannya itu berat loh, Pak. Tapi nggak akan ada siapapun yang tahu kalau mama nggak bilang sama siapa-siapa. Dan kalau sampai ada satu orang, satu aja yang tahu, aku nggak akan segan-segan kejam sama mama, ngerti kan? Pak, kenapa sih Papa tuh jadi kejam seperti ini? Karena aku benci banget sama kamu. Kamu nggak bisa ngasih aku anak, sementara kamu sibuk banget ngurusin anak-anak nggak jelas kayak gitu. Pak, anak yang gak jelas kayak gimana, Pak? Mereka itu anak yatim piatu dan kasihan mereka. Kasian apaan sih? Kamu harus tahu ya, pabrik aku tuh hampir bangkrut gara-gara mereka. Udah, sekarang mau ikut pulang? Ayo, enggak? Ya udah. Tega sekali Pak Sofyan. Mereka itu udah capek bekerja, cuma dikasih nasi sama kecap. Ya nggak ada cuma nasi sama kecap. Ya udah makan aja. Yang penting kita nggak kelaparan. Makan. Pak, kami mau pulang. Iya, Pak. Kami mau tidur di panti. Nggak boleh ya. Kalian harus tetap di sini. Kalau kalian coba-coba kabur, saya akan mengunci kalian kamar mandi. Mas Kirman tega apa? Mereka semua itu anak yatim. Ya tega nggak tega. Saya ini hanya mengikuti perintah dari Bos Sofyan. Kalau nggak saya kena marah. Yaudah makan. Ya Allah, anak-anak gimana ya aku harus ke pabrik? Sayang. Hey, mau kemana? Aku cuma khawatir sama anak-anak, Pak. Hujan-hujan gini gimana ya mereka tidur di pabrik tanpa selimut? Di sana udah ada Kirman sama Bipa, ya. Udah nggak usah khawatir, serah kamu tidur. Nggak bisa, Pak. Aku harus melihat anak-anak Tidur, sekarang aku di bilang pabrik. tidur. Kamu tuh nggak usah dibilangin. Tidur. Astaghfirullahaladzim li walahu. Ustaz, jenazah sudah siap dimandikan, Pak. Pak Ahmad, makasih. Ya. Bapak-bapak, ayo kita pulang. Hati-hati, pelan-pelan. Ayo Pak, cepet Pak. Itu mau Pak. Palang duluan Pak. Kita ini kalau lagi begini makan jagung bakar, ame kopi, ame sekoteng enak ya. Pantunnya gini nih, ada orang ganteng lahirnya di Gunung Sindur. Cakep. Habis makan sekuteng, langsung tidur. Enak aja. Gali, ada galian. Gali dulu, Kum. Gali dulu. Jak, hujan Jak. Kalau enggak kita galinya sambil hujan-hujanan aja. Jadi selesai gali nggak usah mandi lagi. Wah, no, tidak. Kalau kita gali hujan-hujanan, resikonya kita trio cangkul bisa kena flu. Ya, lagian sekarang pikir aja, cuaca lagi begini, hujan halilintar, kagak mungkin itu jenazah dibawa ke sini hujan-hujanan. Lain halnya, kalau itu jenazah pengen main hujan-hujanan, sekali dah dia datang kemari pakai jas hujan. Jenazah udah mati, Jak. Aduh guys. Itu. Apaan tuh, Kum? Itu apa tuh?
Itu jangan-jangan jenazahnya pakai hujan datang kemari tuh. Wah, yakin lu jangan nakut-nakutin yakin siapa tuh? Ah, jenazahnya itu pakai hujan kali itu. Aduh, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mat. Aduh, Pak Ahmad. Nakutin aja lu hujan-hujan gini. Oh iya Pak Mat, jenazahnya udah siap. Udah selesai dimandiin. Oh, alhamdulillah dah. Itu udah selesai juga kan kalian kan? Udah dong. Aduh, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Galiannya belum selesai nih, Pak. Kenapa bisa belum kelar? Jadi begini Pak Mat ya. Aneh bernama Jaki selaku perwakilan dari Trio Cangkul ingin menyampaikan suatu laporan dan suatu permintaan. Gimana kalau galinya ini berhubung cuaca lagi dilanda hujan, badai dan halilintar, kita lakukan setelah cuaca membaik. Sebelum Trio Cangkul ini mendapatkan penyakit seperti demam, flu, panas tinggi, darah naik, ntar darah turun. Kan pamat juga, ntar kerjaannya terhambut. Belum lagi si Markum nih, takut bengeknya. Hitam. Lu kenapa nyalain gua? Ya Markum, itu dia yang dinamakan manusia tempatnya salah. Kalau aneh salah nyebut nama penyakit ente, berarti aneh manusia masing. Udah. Kalian tuh ngeluarin tenaga ngomong. Udah lah, mending kalian keluarin tenaga mancul. Udah sekarang deh, mending kalian tolong ya. Manculin sekarang aja deh. Siap, Komandan. Siap, Pak Ahmad. Jangan. Ayo, ya. Petir, Pak Ahmad. Aduh, sebaiknya memang benar sih kalian sih. Nanti aja tunggu hujan reda deh. Mumpung hujannya sudah reda. Ayo, Pak. Ustaz, badannya bergerak-gerak sendiri, Pak Ustaz.